Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Orang bijak mengatakan, orang pintar akan ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan mau bertemu dengan orang bebal. Di channel YouTube kita ini, kita selalu membahas masalah politik dan hukum. Bagaimana agar masyarakat yang tidak mengerti hukum menjadi melek hukum dan paham tentang hukum itu sendiri. Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu, sahabat saya, teman saya yang sudah cukup lama, yang sudah halang merintang di dunia advokat. Beliau saya kenal cukup santai dalam menghadapi suatu masalah. Dia tidak orang yang tidak temperamen. Dia santai menghadapi sesuatu, sehingga saya sangat senang kalau memanggil beliau atau mengajak beliau berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk itu saya panggilkan dan tidak berlama-lama lagi. Inilah dia teman saya, sahabat saya, Charles Bernard Simanjuntak. Panggilan akrabnya, panggilan gaulnya Oki. Selamat sore, Bro Charles. Sore, Bro Fernando. Ya, kita mau bincang-bincang santai nih, Bro. Ya kan, tentang hukum. Ya, sebelumnya, Bro bisa menceritakan asal usul Bro. Selamat sore, untuk pendengar mungkin saya akan lepas dulu nih. Iya dong, biar jelas. Biar enak ngomong. Gantengnya biar kelihatan nih. Saya lahir Jakarta, masuk Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi swasta yang ternama, yang mungkin sering dilewatin oleh lalu lintas transportasi di Jakarta. Masuk dunia advokat itu setelah Apa nama universitasnya? Kalau orang sih, kalau kita bercanda bilangnya UKLA. Oh iya. Laut atas. Iya. Teman-teman banyak yang ya abang-abang senior juga yang sudah dibilang sudah punya nama lah, dan punya gaung. Mungkin Bro Fernando bisa tahu. Saya kebetulan juga masuk ke dunia hukum, melihat waktu itu kan kami dulu sama-sama aktivis, dan dengan Bro Fernando pernah ketemu juga kita di lapangan. Siap. Apa yang terjadi ini kan dulu ada tuntutan 10 tuntutan teman-teman aktivis, yang sampai hari ini juga mungkin di poin, kalau nggak salah ada poin 4 dan 5 yang sampai hari ini belum kelar-kelar. Oke. Masalah kejahatan HAM, terus korupsi yang harus dituntaskan sampai hari ini. Ya terbukti kan, ada berita hari ini atau 2 hari yang lalu, seorang terdakwa atau orang sudah didakwakan melakukan suatu perbuatan masalah, kalau nggak salah masalah pengadaan bansos ya. Oke. Di vonis bebas. Oke. Sehingga kan dari situ kelihatan bahwa hukum ini belum tajam, entah ke atas ke bawah, saya nggak tahu. Aneh Belum juga. seutuhnya seperti yang diharapkan mahasiswa waktu 98. Begitu kira-kira, Bro ya? Apa harapan teman-teman itu nggak sampai hari ini. Ya Bro Fernando pernah lihat ya, mungkin Bro Fernando pernah mengalami di persidangan. Waktu saya ada salah satu kasus, waktu itu saya ada kasus perdata. Mungkin saya kasih inisial Fanta lah. Oke, gimana ceritanya? Seorang wanita lah. Wanita ini terjadi ada perjanjian oleh mantan suaminya. Oke. Setelah putus perceraian di pengadilan agama, saya nggak sebut lokasinya karena nanti bisa terbaca. Oke. Ada suatu perjanjian yang mana si klien saya ini nggak mengerti. Makanya di sini kelihatan sekali banyak masyarakat ya, Indonesia, dalam arti apa sih gunanya pakai pengacara, apa sih gunanya belajar hukum, buat teman-teman mahasiswa yang anak hukum, biar tahu di mana posisi kita melakukan suatu tindakan. Oke. Dalam arti
ini pasal ini apa sih fungsinya, tujuannya kemana, dan ini banyak terjadi. Ketika sudah ada masalah baru datang sama pengacara. Ini kan jadi ya pekerjaan yang 2 kali kerja. 2 kali kerja, betul. Tidak terjadi masalah tersebut jadi terjadi. Oke. Nah, jadi gimana ceritanya, bro? Itu kasus perceraian atau gimana? Ada pembagian harta gono gini atau gimana? Harta gono gini. Gimana tuh? Nah kan kalau aturan emang bisa juga ketika harta gono ini dibagi. Oke. Kan namanya perjanjian, kesepakatan dua belah pihak. Oke. Jangan sampai perjanjian ini sepakatan dua pihak tapi karena tekanan. Yang terjadi selama ini ada tekanan. Oh, tekanan. Tekanan kepada klien, bro. Mungkin seorang ibu ini untuk membiayai anaknya perlu uang, mungkin dia iakan saja, tapi nggak lihat pasal-pasal yang dalam perjanjian itu. Oke. Padahal itu untung notarisnya agak jeli di situ, notaris ngebantu ibu ini juga untuk bagi rata, bagi 2 lah istilahnya. Nggak, itu klien bro tuh seorang wanita. Seorang wanita. Oh, itu lawannya suaminya. Suaminya bercerai. Tapi sudah putus cerai, dia. Sudah putus cerai. Cuman dia tidak melakukan hal yang biasa yang kita lakukan. Biasa kalau kita dapat kasus perceraian dan kita emang tidak boleh menawarkan kan dalam aturan advokat, nanti godong gini buat kita jangan. Iya. Biar klien sendiri yang menentukan siapa pengacaranya. Betul. Tiba-tiba mungkin dia tidak tahu masalah hukum, dia iyain aja. Itu yang terjadi. Makanya masyarakat. Maksudnya diain gimana nih? Gini. Waktu itu sebelum mereka bercerai. Sudah cerai. Tiba-tiba datang, namanya kan ibu ini kan kerja tidak karena dia sakit. Sakit waktu itu kalau nggak salah Cancer ya. Cancer, mungkin tidak bisa membiayai anaknya lagi. Dia bilang ke mantan suaminya. Tiba-tiba datang ada perjanjian. Tapi aku lihat sih mantan suami melakukan itu untuk menikah lagi. Oh. Jadi biar nanti harta bawaan dari suami dengan calon istri yang baru tidak campur baur gitu. Oh. Makanya dibikinlah perjanjian itu. Oke. Nah, ini menarik nih. Artinya ya supaya masyarakat tahu ini kasusnya Bro Oki ini, bahwasanya suaminya mau bercerai sama istri pertama. Lalu suaminya rupanya ada niat menikah kepada perempuan lain. Nah, mereka membuat satu perjanjian pisah harta dalam perkawinan. Memang itu diatur dalam undang-undang ya, supaya orang-orang di luar sana mengerti. Jangan nanti ketika orang yang tidak mengerti hukum Anda bercerai atau keluarga Anda bercerai, ternyata ada penyelewengan hukum terhadap perjanjian itu. Gimana bro? Seterusnya dia membuat perjanjian itu kepada istrinya gimana? Tolong cerita. Dalam butir-butir perjanjian, tapi yang saya baca itu emang mengacu dengan aturan notaris itu bagus. Nanti cuman ada aset yang sebenarnya aset yang sudah didapatkan dalam perkawinan mereka. Itu rumah kecil. Rumah besar itu aset dulu yang menurut pengakuan almarhum, uang itu dipinjam dari ibunya. Oh, aduh. Jadi kenapa aku bilang sama klien, kenapa ibu nggak ngambil yang besar, dapat yang kecil? Ya nggak tahu, waktu itu pas itu saya tantangan karena butuh uang, ya udah. Setelah terjadi berapa bulan dibayar, setelah itu tidak ada pembayaran lagi sama anak-anaknya. Dia berusaha lagi untuk coba. Nah, dari situlah kami untuk gugat mantan suaminya. Oh, itulah awalnya. Awalnya, akhirnya itu klien bro itu, kalau nggak salah waktu itu seorang artis ya. Ya. Klien bro itu ya. Seorang artis ya. X Factor dengan Indonesian Idol. Ya. Jadi, nominasinya kalau nggak salah 10 dan 7, saya nggak lupa. Oke, itu seorang artis ya. Artis saja tuh bisa bisa ketipu sama waktu suaminya ya, dalam pembagian harta gono gini. Sebenarnya bukan tertipu ya, dia tidak jeli. Karena kan yang jeli dalam hal-hal perjanjian kita yang pengacara ya. Hal itu. Kapan kita tahu tujuannya kemana kan kita udah bisa baca. Ketika live bro bersidang,
si penggugat baca apa, arahnya kemana, bro udah nggak ngerti. Iya. Itu karena pengalaman pengacara kita ya. Iya, itu yang tidak dipahami oleh klien saya. Mungkin banyak juga masyarakat Indonesia tidak mengerti ya apa sih perjanjian. Sebenarnya perjanjian itu sepakatan kedua belah pihak. Iya, kesepakatan para pihak. Yang pertama nggak sepakat itu nggak jadi perjanjian. Betul, itu batal demi hukum. Iya. Perjanjian itu kalau dibuat dengan melanggar kesusilaan itu batal demi hukum. Iya, paksaan. Klien saya tuh mungkin tertekan dalam arti untuk membiayai anaknya, ya dipaksa tanda tangan perjanjian tersebut. Tapi di depan notaris. Tidak maksudnya tidak perjanjian di bawah tangan, enggak. Perjanjian di depan di kantor notaris dan notaris mengakui. Dan notaris juga seorang perempuan juga nama agak bijak kok. Dalam perjanjian itu bijak, tapi masalah asetnya aja yang tertukar. Nah setelah itu waktu membuat perjanjian itu adanya mungkin kesalahan dari klien bro, kesilapan dia, akhirnya gimana? Gugat. Klien saya itu gugat bukan masalah aset, tapi dia udah ikhlasin, dia cuma gugat isi perjanjiannya untuk menafkahi. Terus gimana? Mungkin masyarakat di luar sana supaya ngerti. Poin itu kelihatan menafkahi ketiga orang anaknya, yang dikasih cuma kartu asuransi. Maksudnya kartu asuransi dikasih sama siapa? Ke klien saya kartu asuransi bukan, tapi kan di situ ada biaya sekolah, biaya makan, ada. Itu cuma berjalan berapa bulan, setelah bulan kemudian nggak berjalan. Itu yang kita gugat sebenarnya. Jadi berarti mantan suami itu hanya mengasih kartu asuransi, itu pun tidak cuma berapa bulan yang bisa dipakai gitu? Bukan. Kartu asuransi kan itu cuma buat sakit doang. Kalau buat gigi kan beda lagi. Iya. Jadi ada salah satu anaknya ada bukan kerusakan gigi, tapi mungkin namanya seorang perempuan, anaknya ibunya perempuan, membuat anaknya lebih cantik, mungkin dibawa ke dental gigi. Mungkin diedit juga nih kan, diputin dental gigi. Nggak apa-apa. Terus? Jadi dia lupa bahwa kebutuhan anak itu tidak hanya untuk kesehatan saja, kayak buku, pakaian, yang harus buat anak sekolah. Tapi emang isi dari, makanya pinternya, kalau saya sih bicara pinternya ini mantan suaminya, dia tidak pakai istilahnya gugatan harta gunung gini. Dia pakai notaris biar cepat, simpel, dan nggak usah berbelit-belit. Kalau nanti di gugatan harta gunung gini, itulah makanya banyak masyarakat kita tidak mengerti apa sih, khususnya wanita ya. Saya bicara untuk wanita kan, setelah ada proses perceraian, dia lupa bahwa ada harta bersama. Dalam arti gini ya, bukan harta bersama. Ketika dia menikah, misalnya menikah dari belum punya rumah sampai punya, itu kan harta bersama. Betul. Beda dengan harta bawaan. Iya. Ada yang perjanjiannya sebelum pranikah namanya. Dan itu banyak klien kami itu, saya ini melihat karena kepentingan anak dihilangkan itu. Jadi tantangan aja. Jadi udah, yang penting gue dapat duit, dapat uang untuk biaya anaknya, jalan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan keempat kalau kurang lebih, saya lupa waktu itu. Nah setelahnya tidak pernah jalan lagi. Jadi hal-hal seperti ini, dia nuntut itu gugatan itu pada mantan suaminya. Kita sudah siapkan semua bukti-bukti. Mungkin saya terlalu pede atau terlalu yakin, karena di salah satu anggota hakim merespon banget dengan sikap kita menggugat mantan suaminya. Dan lucunya lagi, itu ketemu teman adik kelas, lawan pengacaranya. Jadi adik kelas lawan bro di dalam persidangan itu? Ya tapi emang itu kan profesi kan, kita nggak bisa juga. Tentang kita senior, kita bilang jangan deh, nggak bisa. Nggak dong. Nah ini biar pemirsa tahu ya, jadi di dalam dunia kepengacaraan itu, walaupun kita atau Bro Oki ini sebagai senior, dia ketemu sama junioran dia itu nggak ada cerita seperti di instansi lain mungkin. Jadi dia apapun kata senior dia nurut. Di sini nggak ada. Di mana Bro Oki temukan adanya kejanggalan
waktu menggugat itu? Yang waktu itu ketemu sama adik kelas. Kalau kejanggalan kami kan kalau gugat dasar bukti ya, fakta, terus sama bukti-bukti kwitansi itu nilainya waktu itu kita nyampe kurang lebih 400 juta lah. Dari berapa tahun lah. Ya, ya. Kurang lebih. Kita bukti sudah, saksi sudah. Yang lucunya saksi dari mereka yang tidak masuk dalam pokok perkara. Oh, kenapa bro nggak tolak? Ya seperti kami tolak karena kan kami udah yakin menang. Waktu itu saya bertiga sama tim waktu itu yakin sekali menang udah. Karena hakim anggota seorang perempuan mengerti sekali keadaan klien kami. Yang notabene punya anaknya punya perlakuan khusus untuk biaya pengobatan. Oh, jadi dia merasa lah ya gimana? Merasa seorang ibu lah. Seorang ibu. Ya pun hakim juga namanya naluri seorang ibu pasti ya. Tiba-tiba jelang putusan komposisi hakim berubah. Oh, kok bisa? Nah, sebentar dulu bro, minum dulu biar kapan ya, biar ini pemirsa santai dulu bro, minum dulu. Ya, mungkin bro pernah ngalamin itu juga dalam persidangan. Putusan itu tiba-tiba berubah komposisi yang hakim anggota tadi perempuan jadi laki. Nah, sebentar. Perubahan komposisi itu memang tuh hal biasa. Tapi pertanyaan saya, apakah perubahan komposisi itu karena hakimnya pindah atau masih situ? Apa gimana? Hakimnya masih di lokasi di pengadilan tersebut. Masih pengadilan tersebut, tapi tiba-tiba berubah komposisinya. Berubah. Karena waktu pemeriksaan saksi, hakim itu ya istilahnya apa ya? Kelihatan lah seorang hakim kalau langsung mau nanyakan kan kencang suara pak. Saksi dari lawan agak gelagapan. Oh. Saya merasa ini hakim kayak ada di kita. Dan aku sampaikan ke klien, ini hakimnya model kayak gini-gini ini. Fair ya hakimnya. Fair, mengerti keadaan ibu, mengerti keadaan anak, mengerti masalah perjanjiannya. Yang sebenarnya tuntutannya juga sesuai dengan fakta, kita nggak lari. Mungkin ya tuntutan sampai nilai rupiahnya jelas kok. Kita hitung berapa kali jelas. Malah gugat balik, dia kalah. Dalam menggugat itu dia kalah. Terus jalan terus proses pengadilan. Pas masuk putusan ditunda, hakim komposisi berubah. Oh, pas putusan malah penundaan, ditunda pembacaan putusan. Lalu perubahan ini komposisi majelisnya. Karena kan kalau dunia pengadilan itu dalam memutuskan suatu perkara, khususnya gugatan perdata kan hakim tanda tangan semua. Betul. Jadi kanan. Nah, tiba-tiba hakim berubah jadi laki. Saya sih tidak punya negatif ini terhadap adik senior, tapi kan ya udah mungkin bukan waktunya saya menang. Ya. Ini paling positif nih kalau pengacara seperti Bro ini aman nih. Enggak, karena gini, kalau kita berharap selalu menang terus, kita nggak bakal pintar. Iya. Makanya tadi slogan Bro Fernando bilang, orang pintar ketemu orang pintar. Iya. Kalau kita menang terus, kapan kalahnya? Harus kalah. Iya. Yang sudah yang lama pas pernah kalah. Iya. Mungkin tidak pernah dipublikasikan. Saya juga pernah kalah, Bro. Saya pernah kalah. Ya kan, kita waktu itu menggugat ada kementerian itu, ya kan, saya kalah. Padahal udah jelas bukti-bukti yang kita apakan. Kita malah bingung lihat majelisnya membilang kasus ini bukan ini katanya, bukan tun perdata katanya. Waduh, kita bilang ya sudahlah, apa boleh buat. Artinya kayak kata Bro tadi itu, ya apa, kalah menang tuh di dalam persidangan tuh hal biasa dan itu harus positif. Karena kalau kita berpikiran positif, maka aura kita positif. Iya. Nah, ada perubahan komposisi hakim, saya juga agak bingung loh. Tiba-tiba anggota hakim perempuan itu tiba-tiba berubah jadi anggota laki. Saya sih tidak berpikir negatif terhadap pihak adik kelas yang pengacara juga ini. Mungkin emang kebetulan ibu itu pindah tugas. Oke. Pas saya turun ke kantin, loh ibunya ada. Jadi hal yang lucu nih. Waktu itu saya pakai masker, ngobrol-ngobrol. Bu, berubah. Oh, kamu ya kemarin
Jadi waktu pas setelah putus, kami datang lagi ada kasus lain di mana. Oh kamu yang dulu yang bawa kursi roda ya kliennya? Iya, saya bawa. Emang saya sengaja bawa. Itu kan saya sengaja kenapa saya bawa klien itu emang biar tahu bahwa klien kami ini emang lagi sakit. Iya, iya. Dalam arti emang betul-betul sakit, tidak mengada-ngada gugatannya. Betul, betul. Kan faktanya emang beliau sakit kanker yang ya kemarin kalah ya kata ibu. Iya bu, kok ibu berubah promosi? Nggak tahu, hakim ketua. Hakim ketua atau ketua pengadilan saya nggak tahu. Cuman saya nggak mau panjangin lagi karena banyak dalam acara diganti dong itu. Oke. Jadi aku lihat di sini, oh berarti ada saya kurang cerdik kalau gitu. Kenapa kurang cerdik? Kenapa? Karena udah, jadi gini. Kalau tadi Lai bilang slogannya orang pintar itu semua pengacara pintar. Iya, iya. Hampir semua pengacara. Masalah cerdik kapan dia pakai kepintarannya? Makanya katanya ada kata sebuah ini ya, orang-orang suci bilang itu, cerdiklah engkau seperti ular, tuluslah engkau seperti merpati. Itu kata ini ya. Nah, jadi benar kata bro itu, di situ bro mungkin kurang cerdik. Nah, tapi saya yang gimana bro kurang cerdik nih? Saya ini bagus nih pengakuan dari bro Oki nih. Waktu pas mau putusan saya bilang sama klien, Bu, ini lawan ya mantan ibu ini salah satu direktur. Oke. Nah, duitnya ada. Saya sih tidak punya menuduh, tapi arah-arah situ kayak kelihatan. Di almarhum bilang, saya tahu mantan suami saya kok pelit. Oh ya udah, yakin bu, yakin, benar, udah, ya udah. Kan kita kan namanya pengacara ikutin maunya kata klien. Betul. Mau hitam mau putih kan klien yang menentukan. Iya. Tapi kan bro kan sebagai pengacara kan bro harus kasih tahu dong sisi hukumnya seperti ini, A, B, C, kan begitu? Iya, tapi kan kita tidak boleh menjanjikan kepada klien. Iya, kita nggak menjanjikan. Tidak pernah. Bahwa kasusnya akan menang. Nggak boleh. Itu kalau sampai ada pengacara begitu, udah salah itu. Makanya kan aku bilang sama klien, Bu, kalau misalnya perang, amunisi kita paling lengkap. Tapi bisa patah, Bu. Ada kutip, aku bilang, saya tahu mantan suami saya, nggak mungkin ya Bu. Ya udah. Ibu jangan marah ketika nanti tiba-tiba putusan berubah. Tapi sudah saya wanti-wanti. Iya. Sama klien ternyata berubah. Tapi nggak terlalu marah lah, saya itu nggak marah. Karena saya sudah sampaikan. Iya. Nah, cuman saya kurang cerdik dalam mengatasi hal itu aja. Mungkin kurang cerdik dalam arti kurang merayu klien ya. Tapi kan kita juga tahu kapan kita merayu klien, kapasitas kita untuk merayu klien untuk membilang sesuatu bahwa ini akan ada perubahan. Nah, makanya di sini kan kenapa saya tadi bilang di perkataan pertama bahwa banyak tuntutan mahasiswa yang dulu belum ada yang kelar. Entah para hakimnya atau para jaksa atau polisinya perlu ditatar ulang kembali itu gimana saya nggak ngerti. Cara ngeberesin yang nggak ngerti nih. Gitu ya. Mungkin pimpinan yang ke depan nanti yang ngerti akan ngeberesin ini. Kayak kita mendaftar. Emang sekarang udah agak mendingan lah dalam dunia kita dalam masukin gugatan. Ya mungkin kalau ambil putusan mungkin bro tahu sendiri lah bagaimana cara ambil putusan yang kalau prosesnya emang ada yang disetorkan ke negara, tapi kan tidak semua. Iya. Itu kalau itu bro oknum itu bro kalau ada seperti itu. Iya maksudnya kalau coba berani nggak pengadilan ini buat putusan, ya udah model kan teknologi udah canggih. Iya. PDF aja langsung bayar ke bank, keluar putusan PDF, print sendiri. Iya. Tidak ngabisin anggaran negara kan? Iya. Kertas terbuang-buang, ngecap, langsung dari PDF. Si yang punya kepentingan atas putusan itu tinggal nge-print sendiri. Iya. Dan ini ide bagus nih. Menghindari korupsi. Iya, ini ide bagus nih, baru ini saya dengar nih, artinya ini kan masukan kepada pengadilan kan? Untuk menghindari hal-hal yang seperti tadi Bro katakan, mungkin teman-teman pengacara tidak mungkin menyampaikan ini karena tiap hari kan ketemu. Iya. Ya mungkin ya saling berbagi, ya oke. Tapi kan ini kan jadi tuman. Iya. Ketika nanti ada pengacara yang susah, bukan susah dalam arti
nggak punya logistik banyak, kan kasihan. Iya. Klien yang di istilahnya, Bu, itu Bu kurang, kan nggak mungkin kan? Iya, betul. Nah, Gitu loh. ya ini apa satu masukan baru nih dari tadi Bro Oki supaya nanti putusan itu bisa langsung di PDF-in, jadi tidak ada kesempatan kepada pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan ketika pengacara meminta salinan putusannya. Ya ini bagus banget ini. Ini karena diperjuangkan seorang Bro Oki yang mantan aktivis 98 ya. Bro ini di 98 cukup dikenal orang gitu ya. Saya pernah juga nangani kasus sama Bro Oki. Waktu itu kasus siapa Bro ya yang kita tangani bareng-bareng? Kita sendiri waktu itu masalah, waktu itu tiba-tiba mau lebaran kita perlu penangguhan, tiba-tiba aku kontak Bro Fernando, kita berangkat, kita ketemu Kasih Pidum kalau nggak salah, sampai marah-marah. Ya makanya disitulah yang Bro Fernando bilang orang pintar itu orang pintar, kita tahu strategi kapan kita masuknya, caranya terhadap orang itu. Ternyata kita datang berdua selesai urusan. Ya. Kalau kita bisa lebaran, tapi dijemput lagi, masuk lagi, itu lucu lah. Bisa orang 2 kali keluar masuk rumah tahanan. Iya. Dalam kasus yang sama. Iya. Tapi itu tadi di mana kita harus cerdiknya di situ Bro ya. Artinya sebelumnya kan teman kita Bro Yem itu ini ya udah pakai pengacara, pakai telepon sana, telepon sini ya kan. Ternyata untuk ditangguhkan ditolak ya kan. Nah, kita datang berdua aja, cuma ngobrol begini gini. Lalu langsung kasih video, oke, penangguhan penahanan kan gitu ya Bro ya. Waktu itu ya. Karena sampai tayang. Sama Kak Jari juga. Waktu itu sampai tayang di TV ya. Apa itu ya? Berita itu ya, TV One ya. Nah, jadi ya itulah dia, memang itu kata Bro. Ada saatnya memang kita harus cerdik ya. Cerdik itu seperti ular, tulus kita seperti merpati, kan begitu. Nah, itulah jadi gimana Bro? Bro lihat lagi terhadap misalnya penanganan kasus kalau misalnya ditangani oleh pengacara baru. Gimana tanggapan Bro ini hukum nih? Sebenarnya buat teman-teman pengacara yang baru, jangan sungkan bertanya sama senior arti ya tanya aja. Saya juga dulu sama abang-abang saya yang di atas tanya aja, Bang ini gimana Bang kasus? Kadang-kadang karena mereka terlahir di angkatan tahun 2000, merasa dia wah ke acara, dia nggak tahu ya jam terbangnya itu gimana, sungkan. Kita biasa-biasa aja, kalau ngobrol ya ayo ngobrol di warung kopi. Iya. Ketika nanti kalah baru ya kita jangan pernah takut berhadapan dengan senior. Iya. Kita saling belajar. Senior juga kadang-kadang ada yang lupa. Kita juga kadang-kadang lupa juga. Iya. Ya sekarang zaman udah canggih. Pasal-pasal di handphone keluar semua. Iya, betul. Nggak seperti dulu. Betul. Dulu kita harus baca. Iya, tapi kalaupun kita lihat di handphone pasal-pasalnya Bro, itu enggak serta-merta kalau yang baru tuh bisa menguasai. Ini kan ada naluri seorang pengacara ini sebenarnya kalau klien dia dikenakan pasal ini cocok apa tidak, kan begitu. Dia harus di situ yang harus jeli. Jadi tidak serta-merta kepada buku tadi kayak kata Bro di Google buka ini enggak juga kalau menurut saya. Jadi memang jam terbang seseorang itu, pergaulan dia kepada senior itu menurut saya sih menunjang untuk dia bisa bisa piawai di dunia pengacara gitu loh Bro. Ya mungkin yang sampaikan Bro tadi benar juga, tapi gini, pengacara itu sebenarnya sepakat nggak kalau pengacara itu sama dukun nggak hampir sama? Saya nggak tahu tuh, ini baru tahu nih, baru dengar pengacara sama-sama dukun. Gimana cerita coba? Jadi, kita itu ya mungkin kalau aku pribadi saya baru dengar. Enggak, ini yang ngomong juga klien. Iya. Jadi saya pengacara sama dukun hampir sama kayaknya. Kok bisa Bu gitu bilang. Nah, kalau saya berpikir gini, saya suka menganalisa, jadi menghayal. Kalau melakukan hal ini akan terjadi ini. Mungkin Bro Fernando pernah melakukan hal tersebut. Yang itu tidak pernah ada di mata kuliah. Oke. Sebagaimana menghadapi klien yang lagi marah-marah, bagaimana menenangkan klien yang sedang sedih.
kan tidak pernah ada di mata kuliah kita. Iya, iya, iya. Nah, itulah kenapa saya bilang pengacara dan dukun hampir-hampir sama. Iya, di mana kesamaan itu? Coba, hampir Karena mirip-miripnya, kalau- mirip-miripnya. Kalau dukun udah tahu nih, oh kamu rumahnya sini. Kalau Nah. kita kan, contoh kasus perceraian ya, Ah. dia curhat sama kita, oh laki lo gini, langsung tahu. Misalnya kayak, oh arahnya ke sini nih, tujuannya kemarin, kita langsung, oh udah bu, kejar ininya ya bu. Pasti Oh. kita lakukan hal seperti itu. Oh gitu. Tanpa Bro Fernando sadari, Bro Fernando sudah menganalisa Oh, siap, untuk siap. masalah Aha, yang kemampuan di luar yang kita fakultas hukum ya. aha. Karena kita sering berdialog, kita Berargumen. sering ngobrol sama teman pengacara, kita punya analisa, Iya. menghayal. Emang kadang-kadang pengacaranya ya agak jor-jor juga sama ada. Ini apalagi kalau kliennya cakep ya. Ini agak Berarti apa. pengalaman dulu nih. Jadi kan sampai saya kaget juga sih. Eh. Pengacara sama dukun hampir sama. Ah. Enggak, saya bilang. Ini baru-baru ini aja. Iya, iya. Udah ketemu klien mau pisah Oke. sama mantan suaminya itu. Aha. Dia bilang, ibu cerita suami ibu itu mau nggak mau pisah. Kok bapak tahu? Padahal saya belum selesai cerita. Saya sudah tahu cara penyampaian, gestur mata, gestur tubuh itu kelihatan. Iya, iya, iya. Nah itu yang tidak pernah dipelajari. Iya, betul, betul. Iya. Mungkin dia S1, S2 juga mungkin nggak tahu ya. Saya nggak. Kalau saya belum S2, belum S3, belum juga. Mungkin pengalaman sering ngobrol hal-hal kayak gitu. Wah, cuma saya menganalisa aja bu, bukan dukun saya. Bu. Iya, iya. Mungkin saya terlalu tinggi hayalan saya, makanya ibu bilang saya dukun, hampir mirip kayak dukun itu aja sih. Ini baru dapat saya istilah dari Bro Oki nih. Apa pengacara tuh hampir mirip dengan dukun, karena kalau dukun katanya ketika kita datang dia udah tahu apa masalahnya. Jadi pengacara juga katanya apa waktu ketemu sama klien cerita oh begini, tapi itu hal yang positif ya. Jadi bukan yang negatif ya, pemirsa di luar sana, teman-teman saya yang mendengar channel saya ini. Jadi apa yang dikatakan Bro Oki itu dalam hal positif, bahwasanya seorang pengacara tuh ketika diceritakan oleh kliennya dia sudah bisa menganalisa kemana arah hukum itu. Itulah pengalaman. Itu yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Seperti kata Bro Oki tadi itu, ya karena sering menangani perkara, ketemu sama teman-teman, sering berdialog, ya akhirnya mengerti oh kalau begini analisa hukumnya seperti ini ya. Jadi bukan terkait tadi itu adanya kesamaan antara pengacara dan dukun, bukan yang negatif ya, tapi yang positifnya gitu loh. Ya, jadi supaya kawan-kawan di luar sana juga mengerti. Oke bro, jadi pandangan bro terhadap hukum di Indonesia ini kok gimana nih sekarang nih arahnya? Selagi tidak ada pembaruan yang signifikan, nggak akan berubah. Karena ya kita lihat nanti dengan kasus yang kemarin baru-baru ini dibebaskan, polisi bebas. Itu masalah sumbang bantuan. Itu kan menyakitkan masyarakat Indonesia. Iya, iya. Di saat orang lagi susah, pandemi, masih ada orang berusaha mengurus keuntungan. Kalau itu tidak dilakukan dengan hukum tajam ke atas dan ke bawah, percuma. Makanya ke depan nanti pimpinan yang ke depan harus melakukan hal ini. Yang pimpinan sekarang, kalau saya tidak pilih yang 1 dan 2, lihat tugas kita sebagai pengacara, sistemnya udah benar belum? Iya, iya, iya. Dalam peradilan, masuk tahanan. Ya mungkin bro tau lah, kalau kita besuk tahanan, kita rapi dikit, langsung cepat. Coba pengacara yang biasa-biasa, yang di NGO, kalau nggak bentak-bentak dulu, nggak keluar tuh tahanan kan? Oh, nggak dikasih jenguk ya? Dikasih juga tapi agak diperlap. Coba kalau kita turun necis pakai jas, lain. Kayak penampilan, nah makanya itu. Ini kan tidak pernah diajarkan. Iya, 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 iya. Kita kan diajarkan sama senior-senior, Iya, iya. rapi, yang punya nilai, jadi orang percaya, segan. Nah itulah. Dan saya udah buktikan, ketika saya pakai jas, pakai apa, orang segan. Coba pakai kemeja,
udah nggak dianggap. Tapi kan katanya ada ini bro bilang, don't just a man by his cover katanya. Jangan menilai orang dari ininya, dari penampilan, dari gesturnya gitu. Gimana itu kalau kata bro begitu, ke bro datang ke rutan ya, rutan atau ke lapas ternyata masih seperti itu, gimana harapan bro ke depannya? Bro kan pelaku sejarah terhadap reformasi ini. Tapi kalau dibilang tadi masalah pakaian, kita waktu berhadapan dengan Kajari dan Kasih itu pakaian kita biasa aja. Makanya kan tutur bahasa, kapan kita istilahnya kalau pengacara tuh kapan kita ngegas, kapan kita pelan, kapan kita, atau ngerangkul, itu kan kita bisa kita. Iya. Baju bagus, kalau otaknya nggak ada, ya baju juga. Bukan nyindir yang lain ya. Iya. Penampilan itu harus sesuai dengan tutur bahasanya. Iya. Kayak pakai kayak gini ngomongnya sembarangan, nggak mungkin juga. Oh kan? iya. Itu juga loh terjadi. Kan akan diketahui ini orang dia ngomong apa sih kan? Iya. Jadi pakaian itu emang ya kalau saya lihat sekian persen lah. Yang penting tutur bahasa. Iya. Dan buat teman-teman pengacara, jangan pernah kalau lagi bicara sama klien coba masuk ke ranah mereka. Karena di situ nanti akan cepat. Iya. Arahnya, oh dia maunya kayak gini. Iya. Jangan mengayal masalah pembayaran berapa, jangan. Masuk dulu. Seolah-olah kita merasakan keluh kesahnya dia. Baru ngomong harga. Iya. Master fee atau apalah. Betul. Itu aja sih udah saya. Iya, tapi kalau saya sih punya prinsip gini bro, kerja dulu lu baru bayaran lu jelas. Kalau apa yang lu kerjakan selama ini, kasus yang tangan itu ternyata gagal tuh lebih banyak daripada berhasilnya, gimana kita mau bikin tarif kan begitu. Nah tapi memang tadi tuh sepakat bahwasanya kalau menang di persidangan tuh hal yang biasa kan gitu bro. Jadi jangan pula misalnya kalau kita di persidangan kalah kita langsung rendah diri, ya salah kan begitu ya bro ya. Kalau misalnya kita kalah langsung takut masuk ke persidangan, ya jangan jadi pengacara. Gitu kan? Ya kita emang ditepu untuk membela hak orang yang teraniaya. Iya. Nanti ketika hukumannya 5 tahun, bukan kita nggak bela. Aku pernah pegang kasus narkoba sama bandar, tuntutannya 25 tahun. Oke. Orang nggak punya, karena dia ketitipan barang. Saya bela dengan ada kawan kita juga, rekan kita juga. Akhirnya putusnya 16 tahun. Bukan kita ngebela bandar ya, kita coba meluruskan hukumnya. Enggak, porsinya untuk seorang yang belum pernah dihukum juga. Iya. Beda kan? Orang yang sudah kena, istilah kalau kita R. Iya. Dia belum pernah dihukum. Emang BB-nya berapa banyak bro? Kalau nggak salah 900 gram sabu, 5.000 FE5, 2 timbangan, indeks 100. Wah banyak juga tuh barbur tuh bro. Sebenarnya kalau jaksanya keras sekali bisa seumur hidup. Tapi 25 tahun saya bela sesuai ini fakta persidangan, kita bermain di fakta. Makanya kapan kita cari tiket, di situ kita main. Di fakta persidangan kita main. Tak. Istilahnya saksinya kita tanya, polisinya kita tanya. Malah waktu itu minta dihadirkan spy-nya. Oke. Yang sampai hari ini nggak ada. Berarti kan settingan. Iya. Bicara saya ini settingan. Bukti nggak bisa dihadirkan. Itu perintah pengadilan. Iya. Bisa dihadirkan. Oh, perintah pengadilan untuk mengapakan itu yang mengatakan bahwasanya dia melihat bahwa itu bandar. Barang ini barang titipan dari Mr. X katanya. Iya. Kalau dihadirkan dong. Iya, dicari. betul. Katanya DPO. Aha. Ya polisi menyampaikan ya soal DPO ya oke. Tapi kapan? Nah itu yang tidak terjadi. Nah itu yang terjadi di persidangan. Makanya kita sebagai pengacara, yang khusus yang teman-teman yang pengacara yang biasa nangani narkoba, bukannya kita ngebela narkoba. Saya juga salah satu ketua umum narkoba juga. Granit namanya apa granit itu? Biar tahu juga, orang tahunya kan granat bro. Ini granit. Anti narkoba dan rehab. Oh.
kebetulan saya ketua umumnya juga. Oh, waduh, mantap nih supaya Jadi- teman-teman tahu Bro Oki ini ketua umum dari Granit, Gerakan Anti Narkoba dan Rehab. Oke. Jadi saya akan meluruskan bahwa semua teman pengacara yang membela narkoba bukan berarti dia punya jaringan narkoba atau Membela narkobanya bukan ya? Bukan membela pelakunya untuk ini ya, bukan ya? Saya pernah diskusi dengan teman-teman pengacara yang membela narkoba. Kita coba mereka ini jatuh pada porsi hukum yang sebenarnya. Iya. Kadang-kadang kan namanya manusia ya, jaksa juga manusia, manusia. Iya. Ketika dia kerja ratusan orang yang terdakwa masalah narkoba, Iya. dia kan mencepat juga kan kerja target. Betul, dia harus menyelesaikan perkara karena kan terdakwa masa tahanan kan, dia mengejar itu juga. Kalau nanti bisa bebas demi hukum dia atau lepas demi hukum nanti kan. Nah, ketika persidangan terus tapi dia mau nggak mau dia keluar dari apa? Ini ditakutkan kan begitu. Mau nggak mau dikejar target untuk masa penahanannya jangan sampai habis dia sudah putus hukumannya ya. Makanya ada orang, itu pengacara narkoba, itu pengacara perceraian. Jadi kan ada simbol-simbol. Pengacara minyak, kantor kan. Iya. Nah, itu kan saya luruskan bahwa teman-teman yang pengacara narkoba tidak cuma hanya ngebela narkoba. Dalam arti memang dia cuma yang terdakwa ini pada putusan yang tepat. Ini lah, maksudnya jumlah putusan berapa tahunnya. Kadang-kadang kasihan juga terdakwa yang narkoba ini yang cuma dititipkan barang, atau 5 tahun, 6 tahun. Iya, betul. Nah, itu yang kasihan ya, mereka kalau nggak didampingi pengacara itu bahaya ya. Ya, itulah makanya kan LBH atau pos vakum ini masih kurang juga. Mereka juga keteteran dalam arti kurang orang. Nah, makanya nanti teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah kelar coba bantu mereka bergabung cari ilmu untuk belajar itu. Di pos vakum ya? Di pos vakum itu juga nggak narkoba aja, pidana ada. Mungkin di situ yang lebih banyak menyerap ilmu. Iya. Di fakultas mereka belajar di bangku kuliah ya. Iya. Karena itu langsung terjun ke lapangan. Betul. Itu aja sih yang saya sampaikan buat teman-teman periksa di channel Fernando nih. Ngeri juga namanya. Fernando, saya baru tahu nih ada belakangnya. Ya tahu Fernando Sela lagi. Iya. Jadi channel kita Fernando DiCaprio kan begitu. Karena saya menggemari artis Hollywood Amerika, Leonardo DiCaprio. Makanya wajah-wajah kan saya mirip. Oke bro, jadi apa yang mau bro sampaikan kepada ini para penonton di channel YouTube Fernando DiCaprio nih, mungkin kasih masukan kepada masyarakat terhadap ini karena kan channel ini kan channel untuk pembelajaran politik dan hukum. Ini bukan channel gosip-gosip. Narasumbernya semua orang hukum, orang politik, ya. Jadi channel ini kan untuk membangun. Bagi masyarakat tidak mengerti hukum jadi mengerti. Yang tidak kuliah hukum tanpa harus masuk bangku kuliah udah mengerti hukum jadinya. Apa Pak yang bisa Bro Oki sampaikan untuk pemirsa yang menonton channel YouTube Fernando DiCaprio? Untuk pemirsa channel Fernando DiCaprio. Jadi gini, jangan pernah melakukan suatu hal yang tidak diketahui. Dalam arti kayak tadi perjanjian. Jadi jangan pernah sungkan atau bertanya. Semua pengacara itu bukan berarti ya harus mahal bayarnya. Diskusi aja juga bisa tuh. Lihat-lihat juga pengacara yang mana. Iya. Ada yang sombong-sombong juga ada lah. Iya. Hal yang wajar. Ya lama-lama ya seperti itu. Jadi saran saya jangan lupa, jangan pernah sungkan bertanya untuk masalah hukum. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Oke. Karena kalau nanti susah, ya untuk teman-teman pengacara bisa mengatasi itu. Ini arah-arahnya kemari. Tapi kan sebaiknya ceritakanlah sebelum melakukan hal tindakan. Iya. Itu perjanjian. Iya. Apalagi sekarang sering terjadi jual beli rumah nih. Jual beli kendaraan. Misalnya masyarakat Indonesia jual beli kendaraan, tiba-tiba jual begitu aja, sekali percaya, nggak ada kwitansi, tiba-tiba kendaraan tersebut dipakai buat aneh-aneh. Iya. Dipakai juga. Melakukan tidak pidana ya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman pendengar.
dalam melakukan satu hal, ingat semua hal yang kamu lakukan pasti ada efeknya. Iya, iya, iya. Efek pada masyarakat, efek pada diri sendiri atau keluarga. Iya, iya. Untuk membangun channel ini apa masukannya, bro? Channel Fernando DiCaprio. Ini kan cuma baru satu-satunya channel yang membahas politik dan hukum. Gimana, bro? Bisa nggak channel ini menyiarkan seperti wacana-wacana yang sehari-hari di kehidupan masyarakat? Oh, oke. Ini masukannya ya. Misalnya kayak ini yang terjadi pinjol-pinjol, Oke. di share juga. Oke. Terus masalah jual beli. Oke. Mungkin itu akan menyerap informasi. Informasi akan nyampe ke masyarakat. Oke, ya jadi Bro Oki sudah kasih masukan supaya juga channel YouTube Fernando DiCaprio mungkin bisa nanti mengundang kalau ada korban ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada penonton di channel YouTube Fernando DiCaprio, kalau mau kasusnya diangkat, boleh bikin di kolom komen ya kasus apa. Nanti mungkin saya akan undang ya supaya aparat hukum di luar sana lebih peka terhadap keluhan dari masyarakat ya. Saya mau kasih quote hari ini. Dia bilang seperti ini, sifat dasar manusia adalah sama. Yang menjadi mereka jauh berbeda adalah kebiasaannya ya. Jadi semua sebenarnya sama, manusia itu sudah diciptakan sama ya. Cuman kebiasaannya itu tadi, kalau dia ketemu sama orang pintar, pasti dia jadi orang pintar. Makanya dalam channel kita ini, kita selalu bilang, orang pintar hanya mau ketemu dengan orang pintar. Orang pintar nggak mau ketemu dengan orang bebal. Satu lagi, quote yang saya sampaikan, dia bilang, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Ya, belajarlah Anda ilmu di channel YouTube Fernando DiCaprio daripada Anda marah-marah sama penyidik karena Anda yang salah. Ya. Oleh karena itu ikutin terus perkembangan dari channel YouTube Fernando DiCaprio. Oke, bro. Gua terima kasih banget sudah berkenan hadir di channel YouTube aku. Tetap semangat, tetap prokes, jaga kesehatan ya. Oke, bro. Thank you, bro.